Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munawartul Ambia, mahasiswi semester 6A dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah kodikologi yang diampu oleh Bapak Muhammad Nida Fadlah MH. Dan di sini saya akan memaparkan kodikologi sebagai ilmu bantu filologi. Apa itu kodikologi dan apa itu ilmu filologi? Jadi gini, kodikologi itu adalah ilmu yang mempelajari semua aspek pernaskahan yang meliputi bahan, umur, dan penulisan naskah. Dalam ilmu kodikologi ini, kita difokuskan untuk melihat naskahnya, bukan melihat apa yang terdapat dalam naskah itu. Misalnya, ketika kita melihat suatu naskah atau melihat banyak naskah-naskah kuno, pasti dalam diri kita itu muncul berbagai pertanyaan. Misal, kapan naskah itu ditemukan? Kapan dibuatnya? Tanggal berapa? Sudah umur berapa naskah itu? Di mana dibuatnya naskah-naskah itu? Dari bahan apa naskah itu? Nah, dari sini kita akan mengetahui ilmu kodikologi itu ilmu yang mempelajari tentang pernaskahan. Kemudian ilmu kodikologi ini pertama kali diisukan oleh Alphonse Day dalam sebuah artikel ilmiahnya yang berjudul These Manuscripts di awal abad ke-20. Objek kajian dalam ilmu filologi, kodikologi, dan kaligrafi itu adalah sebuah naskah-naskah kuno atau yang bisa kita dengar bahasa latinnya itu manuskrip. Dan di sini saya mengambil contoh naskah dari Lingkar Filologi Ciputat, yaitu sebuah komunitas himpunan yang membahas tentang kajian filologi. Di sini ada tanda panah 3 yang menunjukkan filologi, kodikologi, dan kaligrafi. Kemudian filologi itu apa? Filologi itu adalah ilmu yang mempelajari segala aspek kehidupan masa lalu yang ditemukan dalam naskah dengan menggunakan tulisan tangan, dan di dalamnya itu tercakup bidang misalnya kebahasaan, kesusastraan, dan kebudayaan. Nah, kita bisa melihat contoh dari tulisan teks yang berwarna merah itu. Nah, teks ini itu menggambarkan tentang apa sih? Membahas tentang apa sih? Apakah teks ini bisa membahas tentang keislaman atau kebangsaan dan lain sebagainya? Kita bisa mengetahui itu dari mana? Dari ilmu filologi. Selanjutnya kodikologi. Bisa kita lihat contoh dari gambar. Kodikologi itu menunjukkan ke naskah. Nah, naskah ini tuh terbuat dari bahan apa? Kemudian dibuatnya di mana? Menggunakan tinta apa? Dan selanjutnya itu valiografi. Valiografi itu menunjukkan ke aksaranya. Nah, aksara ini tuh dalam naskah ini tuh menggunakan aksara Arab apa? Misal kayak yang kita bisa ketahui itu kayak aksara Arab Melayu, aksara Jawa Pegon, kayak misal di kitab-kitab seperti itu. Seiring berkembangnya zaman, berkembangnya sebuah teknologi, perkoleksian naskah-naskah kuno yang ada di seluruh dunia maupun di seluruh Nusantara bisa diakses melalui program Dreamseek. Nah, Dreamseek adalah program yang berupaya melestarikan manuskrip di seluruh wilayah Asia Tenggara. Dengan adanya program Dreamseek bisa memudahkan bagi para pelajar maupun para peneliti filologi untuk bisa mengakses naskah-naskah atau bisa melihat naskah-naskah itu secara langsung. Dan program ini bekerja sama dengan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ketika saya mengunjungi Perpustakaan Nasional Indonesia, saya sudah melihat beberapa koleksi naskah-naskah bentuk digitalisasi. Berikut contoh naskah-naskah yang saya pernah lihat.
Kemudian saya melihat beberapa gulungan naskah atau bentuk gulungan naskah yang dibuat di semacam kayu, bahan dasarnya itu dari kayu dan bertuliskan Melayu. Ini sudah banyak dikoleksi oleh Perpustakaan Nasional Indonesia. Saya melihat-lihat ternyata banyak sekali ragam manuskrip yang sudah dikoleksi di Perpustakaan Indonesia itu. Pentingnya mempelajari kodikologi. Oke, coba kita melihat kehidupan masyarakat zaman dulu. Bagaimana masyarakat zaman dulu melihat atau membuat sebuah naskah? Apakah mereka menggunakan mesin cetak? Tentu tidak. Mereka itu langsung menggunakan dengan bahan seadanya. Contohnya yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, bagaimana sih masyarakat di zaman dulu itu bisa menulis sebuah manuskrip? Terbuat dari bahan apa? Di mana penulisnya? Dan kenapa? Misal, kenapa masyarakat Jawa menggunakan tulisan itu menggunakan daun lontar, dan kenapa masyarakat Sunda itu nulis naskahnya di kertas. Di sini kita bisa dikaji dalam ilmu filologi maupun dalam ilmu kodikologi. Apa sih pentingnya kodikologi itu? Pertama, bisa memahami aktivitas penulisan dan penyalinan naskah. Nah, dari sini kita bisa melihat aktivitas penulisan sebuah naskah-naskah itu. Aktivitas yang dilakukan masyarakat zaman dulu, kita bisa mengetahuinya lewat tulisan-tulisan yang ada di naskah-naskah kuno tersebut. Kedua, bisa mengetahui karakteristik sebuah koleksi naskah. Nah, dalam naskah itu banyak karakteristik dari tulisan, dari kertas, dari aksara. Ketiga, sejarah kebudayaan masyarakat lokal. Nah, naskah ini adalah naskah yang dimiliki atau yang dibuat atau sebagai kebudayaan masyarakat lokal, karena naskah ini dibuat oleh masyarakat lokal. Dan bisa mengetahui fungsi sosial naskah. Dari sini kita bisa mengetahui fungsi sosial naskah. Di antaranya, naskah itu bisa digunakan buat apa saja. Dari naskah ini kita bisa melihat apa saja yang terdapat dalam naskah. Jadi, kedua ilmu filologi dan kodikologi itu saling membantu satu sama lain, karena objek kajiannya itu adalah sebuah naskah atau manuskrip. Karena apa? Karena filologi itu menghususkan pada pemahaman isi teks atau kandungan teks. Kodikologi menghususkan atau membahas seluk-beluk dan sejarah aspek naskah. Jadi kedua ilmu itu saling membantu satu sama lain. Ketika kita mempelajari kodikologi dan filologi, kita akan mengetahui sejarah teks, entah dari kertas, entah dari tulisannya, dan lain sebagainya. Ini adalah saya ketika mengunjungi Perpustakaan Nasional Indonesia. Di sini saya melihat-lihat berbagai karakteristik naskah. Salah satunya itu kertas yang saya ketahui itu kertas Eropa dan kertas dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video saya. Terutama terima kasih banyak kepada Bapak selaku dosen pembimbing mata kuliah kodikologi yang sudah membantu memperluas wawasan saya tentang apa itu kodikologi, apa itu dunia pernaskahan, apa itu dunia perkertasan, dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.